Hadis yang jelas, hadis sahih, kata Nabi SAW, kalau kalian sedang mendengar azan, ya, dan di tangan seseorang di antara kalian masih ada sesuatu, minuman, makanan yang sedang dia kunyah, selesaikanlah. Kata ulama fikih, selama belum selesai azan masih boleh. Tapi ini bukan berarti azan baru siapin satu piring, ya. Jelas. Jadi kalau kebetulan pas obat lagi mau dikunyah, mau ditelan, udah azan, masih boleh. Dan ini juga teman-teman sekalian, saya nggak tahu dari mana kita mengambil istilah imsak kita di Indonesia ini. Imsak ini berhenti 20 menit atau 25 menit sebelum azan subuh. Ini nggak ada dalam Islam ini. Karena memang Nabi SAW bilang, Nabi dulu punya 2 orang muadzin. Ada Ibnu Ummul Maktum, ada Bilal, gitu kan. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan Ibnu Ummul Maktum azan, makan saja. Kalau kalian dengarkan Bilal, sudah azan subuh, berhentilah. Gitu kan? Berarti azan itu masih boleh. Nanti saat subuh baru imsak. Kalau belum azan, belum imsak. Ya. Masalah ini bukan masalah sekarang, ini sudah dari dulu. Ya. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya ini menyebutkan bid'ah yang berkembang di masyarakat. Maksudnya kebiasaan-kebiasaan yang tidak tepat, bertentangan dengan dalil, ya, bahkan dengan contoh bertentangan sama sekali. Ya. Yang 10 menit, yang 15 menit sebelum subuh, itu bukan imsak. Itu disebutnya dengan tanbih namanya. Peringatan, tanbih. Ya. Jadi asalnya, dulu di zaman Rasulullah SAW di awal masa puasa, kan? Kemudian masuk waktu subuh, Bilal kemudian mengumandangkan azan, orang kan belum pada tahu tuh. Ya, tiba-tiba Bilal azan kaget, ya, kaget. Ya. Maka kemudian diadukan peristiwanya pada Rasulullah SAW, karena di awal masih sahur, masih nikmat, Anda bayangkan tiba-tiba azan. Jangankan masa dulu kan, masa sekarang saja kalau Anda sedang makan tiba-tiba azan, apa yang dilakukan? Mungkin ada yang dibuang lagi, ada yang disimpan dan macam-macam, ya. Maka diadukan peristiwa itu, disampaikan pada Rasulullah SAW untuk memohon solusi. Maka Nabi kemudian memerintahkan 2 orang sahabat. Satu, Abdullah bin Abi Umi Maktum. Ini sahabat senior, Masya Allah, rumahnya cukup jauh dari Masjid An-Nabawi, matanya nggak bisa lihat, ya. Tapi Rasulullah memerintahkan kepada beliau untuk menunaikan azan sebelum Bilal azan, ya, untuk memberi tanda. Jadi kalau 15 menit kurang lebih sebelum Bilal azan, beliau azan untuk memberi tanda bahwa ke masyarakat ini sebentar lagi akan berakhir nih, akan datang fajar. Ya, sahur akan berakhir, akan datang fajar. Jadi kalau Abdullah bin Abi Umi Maktum sudah menunaikan azan, orang-orang tahu, oh ini sebentar lagi akan berakhir waktunya, akan datang fajar. Poin saya yang pertama, Anda bayangkan, ini seorang sahabat sepuh, matanya buta, tidak punya penuntun, ini masih punya kebiasaan untuk mau ke masjid dan datang di awal waktu tuh subuhnya sampai bisa azan. Ya. Saya, Anda, kita bukan sahabat, belum pernah ketemu Nabi, belum jelas surganya, amalan berantakan, hisab masih menegangkan, gitu kan? Masya Allah, saking sayangnya Allah dikasih masjidnya enak, kadang di samping rumahnya, AC-nya banyak, suasananya nyaman, selesai kajian kadang-kadang ada makanannya, gitu kan? Masih belum mau juga ibadah ke masjid. Coba dicek, dilihat, ya, kita perbaiki diri kita. Nah, antara Abdullah bin Abi Umi Maktum adzan dengan adzannya Bilal, maka diperintahkan pada sahabat yang kedua, namanya Abdullah bin Mas'ud, untuk membacakan 50 ayat Quran. Beliau bacakan tuh. Jadi kalau sudah dibacakan selesai oleh Abdullah bin Mas'ud, Bilal kemudian adzan. Itu yang disebut dengan tanbih. Jadi kalau Abdullah bin Abi Umi Maktum, sahabat mulia ini sudah menunaikan adzan, maka orang mengatakan tanbihun lis-shaimin, tanbihun lis-shaimin, peringatan. Sebentar lagi akan habis nih, cepat tunaikan sahurnya, kan? Yang masih menunaikan tarawih, ya, masih menunaikan witir, segera selesaikan karena sebentar lagi akan tuntas. Tapi kalau Bilal sudah adzan, maka orang mengatakan imsak lis-shaimin, cepat puasa, ya, puasa sudah dimulai. Jelas, ya? Jadi kalau ada orang 3:30 sudah nyampaikan imsak, kasih tahu belum, ya. Baik, alhamdulillah. Jelas sampai sini? Setelah imsak apakah masih bisa makan minum? Maroko tak ada imsak. Yang ada imsak itu cuma di Indonesia. 2 kali saya puasa di Maroko tak ada imsak. Kami makan aja terus, makan. Pas sedang makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana nih? Kalau ditelan batal, kalau dimuntahkan saya. Mantap. Maka dalam mazhab Syafi'i ada namanya imsak. Tapi imsak bukan lampu merah. 10 menit menjelang azan itu sirine rusak, kalau lagi maka suara tak begitu tinggi. Jadi kalau imsak
gosok gigi, mulut bersih, baca Quran agak 50 ayat, maka nanti waktu azan mulut sudah bersih. Itu makna imsak. Tapi bukan lampu merah, masih kuning. Mana tahu kalian terlambat bangun pas imsak. Imsak. Ambil nasi sambal belacan, masukkan blender. Habis itu ambil pipet 2. Nawaitu shoma dan ada imam syafi'i Muhammad bin Sa'id. Jangan kalian sangka itu lampu merah, belum lagi.